Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa patung dari kayu besi atau kayu ulin. Patung ini membawa tombak seorang yang mencari ikan dan selalu ke sana kemari memperhatikan dengan ikan yang ada, dia akan menombaknya. Bes! Kebiasaan menombak itu menjadi kebiasaan bagi orang-orang pantai. Maka dia siap dengan tempat yang besar untuk ditaruh di belakangnya, tempat ikan. Kalau sudah capek mencari ikan, akan istirahat sambil mengawasi, berjaga-jaga kalau ada ikan muncul, dan ikan itu akan langsung ditombaknya, cet, dan kemudian klepek 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 masuk ke jaring. Dia walaupun istirahat tetapi siap sedia berjaga-jaga. Kalau ada ikan berseliweran di depannya, tetapi kalau sudah tidak capek, dia berjaga-jaganya aktif, keliling mencari, menemukannya, dan langsung menyambutnya. Jelep, klepek, 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 masuk ke dalam tempat untuk dibawa pulang, dimasak atau dijual. Saudara-saudari yang terkasih, berjaga-jaga menjadi kebiasaan orang-orang yang mencari ikan dengan tombak. Waspada kalau sudah menemukan, pelan-pelan dan dibidik dengan tepat. Akhirnya kegembiraan mendapat ikan akan dibawa untuk keluarga makan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan Advent yang pertama dan bacaannya Yesus berpesan tentang berjaga-jaga. Kalau kita itu menunggu Tuhan yang akan datang kedua kalinya atau parousia, atau juga sekaligus kita ingin menunggu kehadiran Yesus dalam Natal, itulah Advent atau Adventus, yaitu penantian. Menanti bisa diartikan perayaan Natal, kelahiran Tuhan, peringatan kelahiran Tuhan, tapi juga menanti kalau nanti Tuhan datang yang kedua kalinya, parousia, Tuhan yang akan mengadili orang hidup atau mati. Saudara-saudari yang terkasih, Injilnya bicara tentang ketahuilah jika tuan rumah itu akan pergi, dia akan menyerahkan segala harta miliknya kepada orang-orang yang dipercayanya, lalu kemudian ditinggal pergi. Maka dia juga berpesan kepada penjaga pintu gerbang, siap berjaga-jaga 24 jam, sebab kapanpun dia pulang, kalau berjaga penjaga rumahnya itu, dia akan membukakan pintu gerbang bagi tuannya. Jangan kamu pesta pora dan kemabukan, tetapi berjaga-jaga. Karena kapan Tuhan itu pulang? Mungkin pada menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Saudara-saudari yang terkasih, 4 sebutan tadi itu sama dengan kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, yaitu jam jaga menjelang malam. Mereka berkeliling ronda untuk menjaga keamanan. Larut malam atau tengah malam, larut malam artinya dini hari, dan akhirnya pagi-pagi buta. Itu jam-jam ketika orang-orang petugas ronda, para prajurit itu selalu keliling untuk meronda demi keamanan. Tetapi pencuri kadang ngelimpek mencari lengahnya penjaga, justru mencari jam-jam itu untuk dihindari. Maka Yesus mengatakan tidak hanya jam-jam itu, tetapi 24 jam berjaga-jaga. Seperti orang mencari ikan yang selalu matanya tertuju pada air, berjaga-jaga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Advent ini kita diajak untuk fokus kepada
berjaga-jaga ini pada kehadiran Tuhan, kita menantikan perayaan Tuhan pada Natal nanti, tetapi juga menantikan Tuhan, berlatih untuk belajar Tuhan yang akan datang kedua kalinya. Maka dalam berjaga-jaga itu tidak ada kata lengah, tidak ada kata ketakutan, tidak ada kata malas-malasan, tidak ada kata pesta pora dan kemabukan, tetapi semua menyingsingkan lengan, semua penuh dengan kegembiraan, mencari, bahkan aktif berjaga-jaga untuk menemukan kapan Tuhan hadir. Maka di dalam berjaga-jaga itu kita perlu satu, mungkin meluangkan waktu sehari seberapa jam, 15 menit untuk melihat kembali sejarah hidup kita, perasaan hati kita. Kenapa kita perasaan sekarang ini mungkin jengkel, mungkin marah, kenapa kita kecewa, atau sebaliknya kenapa kita bersyukur, kenapa kita gembira, kenapa kita merasakan lega. Pasti ada penyebabnya di hari itu. Cari itu semua. Ketika kita sudah terbiasa dengan mencari dalam keheningan, dalam waktu seperempat jam itu, kita akan terbiasa berjaga-jaga. Dan kemudian kita bisa berdoa. Kita bisa juga tekun membaca kitab suci, maka nanti ada pertemuan-pertemuan Advent dalam membahas kitab suci dan kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa berjaga-jaga itu dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Apakah ada yang perlu dikunjungi? Apakah ada perlu disapa? Apakah mereka ada yang perlu dibantu? Karena di situ kita akan menanggapi. Ketika aku lapar, Engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, Engkau memberi aku minum. Ketika aku sedang orang asing, Engkau menyapa aku, memberi tumpangan. Engkau melawati aku, menghibur aku. Ketika aku dalam tahanan dan kemudian disingkirkan dan dikucilkan. Di situ kita berjaga-jaga. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kami warga Santo Lukas Pemalang, paroki Pemalang, sedang berkabung karena ada satu aktivis pemuda Katolik dan juga dulu OMK, dia sering ngobrol-ngobrol di gereja, ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, tiba-tiba kena serangan penyumbatan pembuluh darah. Dan ketika sudah dioperasi ternyata tidak tertolong jiwanya dan semua berkabung. Padahal putranya masih kecil-kecil dan itu membuat tentu saja teman-temannya merasa tidak percaya. Kok tiba-tiba dipanggil Tuhan? Kemarin masih ngobrol, masih bercanda, kemarin masih jalan-jalan bareng, tetapi sekarang sudah menghadap Bapa. Kemudian kita mulai bertanya-tanya. Berjaga-jaga itu mendapat konteksnya dalam kehidupan ini. Di dalam hal seperti tadi. Bahwa kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Kepada misteri ilahi Tuhan. Akan kehidupan itu. Tetapi di situ juga Tuhan seakan-akan meneguhkan. Perlunya kita siap sedia 24 jam. Berjaga-jaga. Melihat tanda-tanda zaman. Kalau kita mulai mungkin ada keanehan dalam tubuh kita, kita bisa meresponnya dengan bertanya pada ahlinya. Mungkin dokter, tenaga medis, alat-alat yang untuk tes kesehatan kita. Tetapi juga kalau ada sesuatu di tengah komunitas kita, mungkin suasana tidak enak, kita perlu juga memberi klarifikasi ataupun bertanya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Dan tentu saja bukan nada marah, tetapi nada untuk mencoba memberitahu sekaligus berkomunikasi dengan baik. Dan disitulah kita sudah berjaga-jaga di dalam setiap kesibukan hidup kita sehari-hari. Mari kita berjaga-jaga khususnya dalam masa Adventus ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.